Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, setiap akhir musim, gue akan ngebuat konten isekai musiman. Dan kali ini, kita sudah berada di akhir dari musim summer 2023. So, selamat datang di konten list isekai terbaik musim summer 2023. Ini adalah konten persiapan alias nyicil sebelum akhirnya gue menyatukan semua judul anime isekai yang rilis dalam 1 tahun terakhir di konten Isekai of the Year 2023. Nah, untungnya anime musim ini dan musim depan tidak terlalu banyak, jadi konten ini harusnya tidak akan terlalu lama. Di musim summer ini, kurang lebih ada sekitar 8 judul anime isekai dan reverse isekai yang rilis. Dan bagi gua, tidak ada satupun judul isekai yang ampas di musim ini. Jadi, kalau kalian memang sama seperti gua, yaitu orang yang suka nonton anime isekai apapun judulnya, gua rasa musim ini jadi salah satu musim paling menyenangkan. Oke, kalau begitu, mari kita masuk ke list anime isekai terbaik di musim summer 2023 ini. Urutan pertama dari belakang, gue berikan untuk anime level 1 Dakedo Unique Skill Saikyo Desu. Anime ini bercerita tentang sebuah dunia di mana segala sesuatu didapatkan melalui drop monster. Mau itu sayur, buah, bahkan uang dan alkohol juga didapatkan dari drop monster. Nah, MC kita terkirim ke isekai sebagai salah satu drop monster dan levelnya hanya mentok di angka 1. Tapi meskipun levelnya mentok di angka segitu, setidaknya dia bisa meningkatkan statnya dengan menggunakan drop monster dari dungeon bernama Nihonium. Alasan kenapa gue taruh anime ini di peringkat paling bawah, karena anime ini mempunyai kekurangan dari segi visualnya. Anime ini dibuat terlalu simple, sehingga ngasih kesan kalau level 1 Dakedo hanyalah anime santai yang juga dibuat dengan santai, mirip-mirip kayak isekai smartphone. Tapi setidaknya anime ini masih lebih bagus dan masih ada dagingnya daripada isekai smartphone, dan masih ada isi yang bisa kita nikmati selain ngeliat karakter cowok yang dikelilingi banyak cewek. Anime level 1 Dakedo mempunyai world building yang paling menarik dari semua anime isekai di musim ini, karena dunianya mempunyai cara kerja yang berbeda dari kebanyakan anime isekai pada umumnya, dan semua sistem itu berhasil dijelaskan dengan baik. Selain itu, opening anime level 1 Dakedo adalah salah satu opening anime isekai paling asik untuk didengar di musim ini. Cuma sayang banget, padahal anime ini punya potensi untuk jadi bagus banget andaikan visualnya digarap dengan lebih serius. Kasusnya tuh mirip-mirip seperti isekai Onmyoji yang punya cerita menarik tapi kalah di visual. Lanjut urutan kedua dari terakhir, alias urutan ke-7, gue berikan untuk anime Hataraku Maou-sama Season 2 Part 2. Buat kalian yang udah lama nonton anime, pasti tidak asing ketika mendengar judul ini. Hataraku Maou-sama Season 2 adalah kelanjutan dari season 1-nya yang terakhir kali rilis pada tahun 2013. Ini adalah anime reverse isekai yang bercerita tentang Raja Iblis dan pahlawan yang terdampar ke Jepang dan kehilangan sebagian besar kekuatan sihirnya. Sehingga mereka mau tidak mau harus bertahan hidup di Jepang sebagai manusia normal dan mencari pekerjaan. Nah, yang masuk list di musim ini adalah Hataraku Maou-sama Season 2 Part 2. Kalau kita bandingkan dengan Part 1, Part 2-nya jauh lebih mendingan dari segi pacing cerita. Andaikan yang masuk list ini adalah Part 1-nya, gue pasti bakal naruh anime ini di peringkat paling bawah. Karena Part 1-nya lebih terkesan seperti episode filler yang dibuat untuk manjang-manjangin cerita, seperti arc di pantai dan juga arc di desa. Saking membosankannya, gue bahkan butuh 3 hari untuk bisa namatin Part 1-nya. Tapi untungnya masuk ke Part 2, pacing ceritanya jadi lebih mendingan daripada Part 1 dengan banyaknya konflik yang terjadi secara intens. Dan akhirnya, setelah sekian lama dibuat penasaran, kita pun diperlihatkan seperti apa bentukan dunia asalnya si Mao dan Yusa di Season 2 Part 2 ini. Ngomongin soal visual, kalau dibandingkan dengan Season 1, desain karakter di Season 2 malah dibuat lebih imut daripada Season 1-nya. Hasilnya, desain karakter Mao yang awalnya terlihat seperti remaja dewasa di Season 1, malah berubah menjadi abang-abang baby face di Season 2. Tapi sebagai gantinya, karakternya Alas Ramus berhasil digambar dengan sangat imut. Gue pribadi kurang suka dengan perubahan ini, dan wajahnya Mao masih tetap tidak ada perubahan di Part 1 ataupun Part 2-nya. Tapi wajahnya Mao ketika masuk mode iblis masih bisa gue terima daripada wajahnya Mao ketika jadi manusia. Salah satu kekurangan paling mencolok di anime ini adalah ekspresi karakternya yang terkadang terlihat aneh. Ada banyak momen yang berhasil ngebuat gue sadar kalau wajahnya Yusa dan Suzuno kelihatan aneh. Ceritanya pun buat gue biasa saja dan tidak lagi sespesial ketika season 1-nya rilis. Jadi mau tidak mau, gue harus naruh Hataraku Maou-sama Season 2 Part 2 di peringkat yang cukup rendah untuk musim ini. Soalnya anime isekai lain mempunyai premis dan juga cerita yang lebih menarik. Ditambah episode terakhirnya sama sekali tidak seru dan rasanya aneh banget ngelihat scene pertarungan antara Mao melawan para malaikat. Padahal mereka lagi bertarung, tapi bacotnya banyak banget dan episodenya pun terasa anti klimaks. Next, lanjut urutan ke-6, gue berikan kepada anime Isekai Vending Machine. Sesuai namanya, anime ini bercerita tentang seorang pria yang terkirim ke Isekai sebagai vending machine.
Ketika pertama kali nonton, Isekai Funimation jadi salah satu anime isekai paling menarik di musim ini. Tapi semakin berjalannya waktu, cerita anime ini semakin terasa kurang menarik. Bahkan setelah nonton sampai tamat, gue lebih memilih nonton anime yang ada di peringkat 5 nanti. Topik utama di anime ini ada dua, yaitu nyeritain interaksi para penduduk isekai dengan MC, yang adalah vending machine, dan juga nyeritain perjuangan si MC dan juga para penduduk isekai yang sedang berusaha mengalahkan 3 penguasa, yaitu monster kodok, monster ular, dan buaya. Gue pribadi tidak ada masalah dengan topik pertamanya, malahan gue sangat menikmati cerita tentang keseharian penduduk isekai dengan si vending machine. Tapi ketika ceritanya mencoba serius, di sini gue kesulitan untuk bisa menikmati ceritanya. Gue rasa bagian serius ketika berburu monster penguasa dibuat terlalu ringan, sehingga konfliknya terkesan sepele dan jatuhnya cringe. Momen paling cringe bagi gue masih tetap tidak berubah, yaitu momen ketika mereka menyerang si monster kodok dengan Coca-Cola. Andaikan anime ini tetap fokus nyeritain interaksi penduduk isekai yang terheran-heran ngelihat vending machine, gue pasti bakal naruh anime ini di peringkat yang agak tinggi. Karena anime ini enak banget kalau ditonton sebagai anime santai. Dan buat gua, yang paling bagus dari anime ini adalah visualnya. Anime ini enak banget dilihat, mulai dari warna dan desain karakternya sangat enak untuk dipandang, walaupun scene actionnya tidak begitu bagus. Satu lagi yang bagus dari anime ini adalah lagu openingnya. Malahan buat gua, opening anime Isekai Vending Machine adalah opening paling bagus di antara semua anime Isekai musim ini. Lanjut urutan kelima, gue berikan untuk anime Okashina Tensei. Ini adalah anime isekai tentang seorang tukang kue profesional yang mati ketika sedang kompetisi, dan dia malah tereinkarnasi ke dunia lain. Nah, sebagai seorang tukang kue yang sangat cinta dengan manisan, MC kita pun bermimpi untuk bisa hidup tenang di isekai dan fokus ngebuat manisan. Dari premisnya, terkesan kalau ini adalah anime isekai santai, mirip-mirip kayak isekai mappa dan isekai santai lainnya, di mana si MC bakalan ngerjain apa yang dia suka dan hidup dengan damai. Tapi ternyata tidak. Anime ini ternyata adalah anime politik berkedok manisan. Kalau mau dibilang, Okashina Tensei sudah seperti gabungan antara Honzuki dan juga Realist Hero. Anime tentang seseorang yang terobsesi dengan manisan sama seperti main yang terobsesi dengan buku. Tapi si MC malah terjebak di tengah politik antar bangsawan seperti Realist Hero. Apakah animenya jelek? Tentu saja tidak. Awalnya sih buat gue emang kurang, karena gue bingung anime ini sebenarnya mau nyeritain apa. Tapi setelah gue sadar kalau sebenarnya ini adalah anime politik berkedok manisan, gue pun mulai bisa menikmati ceritanya. Visualnya pun gak jelek, memang ada beberapa scene yang kelihatan kayak slideshow doang, tapi scene begituan cuma dikit dan selebihnya anime ini enak untuk dilihat. Secara keseluruhan, bagian awal anime ini memang kurang bagus, tapi lewat episode 4, ceritanya semakin menarik terutama buat kalian yang suka tentang cerita konflik antar bangsawan. Tapi mau sebagus apapun Okashina Tensei, masih tetap lebih bagus anime di urutan keempat, yaitu Jitsuwa Ore Saikyo Deshita. Anime ini bercerita tentang seorang hikikomori yang terkirim ke isekai dan lahir sebagai anak raja. Tapi karena kekuatannya dianggap lemah, MC kita pun dibuang oleh pihak kerajaan, dan dia malah dipungut pamannya. Nah, apa yang bagus dari anime ini? Simple, jawabannya cuma satu, Charlotte. Ini kalau nggak ada Charlotte, auto gue taruh di peringkat ke-8. Awalnya memang karakternya Charlotte tidak begitu menarik, tapi masuk episode 3, setelah dia tahu apa itu anime dan mulai jadi bocah halu, barulah karakternya Charlotte terlihat menarik. Karakternya Charlotte itu mirip seperti Alas Ramus di Hataraku Mau Sama Season 2. Karakter bocil yang imut, tapi perannya Charlotte lebih banyak dibandingkan Alas Ramus, dan justru dialah yang ngegendong anime ini. Setelah gue nonton sampai tamat, gue berkesimpulan kalau Jitsuwa Ore mirip seperti Shadow Garden, tapi versi lebih ringan dan lebih lucu. Ada banyak banget kesalahpahaman yang terjadi di anime ini, dan semua kesalahpahamannya berhasil ngebuat gue ketawa. Dan semua itu dimulai dari siapa? Tentu saja dari Charlotte. Bahkan kalau mau dibilang, buat gue, Jitsuwa Ore adalah anime isekai paling lucu di musim ini. Perpaduan antara karakter Charlotte dan kesalahpahaman CMC adalah kombinasi yang sangat lucu untuk dilihat. Ngomongin visual, gue rasa kalian semua yang sudah nonton anime ini pasti setuju kalau gambarnya Jitsuwa Ore terangnya bukan main. Entah apa alasannya, gambar anime ini malah dibuat terlalu cerah dan jatuhnya terkadang terlalu silau untuk dilihat. Kasusnya tuh mirip kayak versi anime No Game No Life yang dibuat terlalu cerah, sehingga mungkin ada beberapa orang yang bakalan sakit mata waktu nonton anime ini. Desain karakternya pun banyak yang dibuat seadanya, seperti layaknya anime komedi ringan pada umumnya, dan scene actionnya pun juga tidak terlalu bagus. Jadi bisa kita anggap kalau anime ini dibuat hanya untuk lucu-lucuan doang, dan hal itu berhasil tersampaikan dengan sangat baik. Sama satu lagi, opening anime ini enak banget untuk didengar. Lanjut urutan ketiga, gue kasih ke anime Last Tame atau Isekai Nangis. Ini adalah anime Isekai Otome, di mana CMC terkirim ke Isekai sebagai karakter villainous dari game Otome yang pernah dia mainkan. Mirip-mirip kayak Hamefura dan juga Akuya Kureijo. Alasan gue sebut anime ini sebagai Isekai Nangis, karena hampir semua episode pasti ada aja karakternya yang nangis. Mau itu karakter utama atau sampingan, mau itu karakter cowok atau cewek, semuanya pasti kebagian jatah nangis. Satu hal yang luar biasa dari anime ini adalah musik backgroundnya yang gila-gilaan. Malahan drama di anime ini bisa kegendong berkat bantuan dari musik backgroundnya. Jadi kalau kalian tipe orang yang gak suka nonton
anime sunyi, gue yakin kalian bakalan puas nonton anime Last Tame. Harus gue akui kalau dada gue sesak selama nonton anime ini. Bahkan gue juga sempat ikutan nangis waktu nonton episode 5-nya. Tapi setelah episode itu, belum ada lagi momen yang berhasil ngebuat gue meneteskan air mata. Alasan kenapa gue naruh anime ini di peringkat 3 bukan karena anime ini jelek ataupun punya kekurangan, tapi karena gue lebih menikmati nonton anime di peringkat 2 ke atas. Buat gue sama sekali tidak ada yang jelek dari anime ini, dan gue sangat puas ketika nonton Isekai Otome semacam ini. Visualnya buat gue sudah bagus, meskipun ada beberapa momen yang kelihatan kurang, terutama ketika ngeliatin scene bertarung. Kesimpulannya, gue berani bilang kalau Last Tame adalah salah satu anime Isekai Otome terbaik saat ini, dan tentu saja opening animenya juga enak untuk didengar. Nah, sekarang hanya tersisa 2 anime isekai lagi, yaitu Padri Agung dan Mushoku Tensei Season 2 Part 1. Padri Agung adalah anime isekai tentang seorang pria yang terkirim ke dunia lain, dan dia diberi kebebasan untuk memilih skill dan juga job kelasnya. Karena hal ini, MC kita pun mengambil skill keberuntungan dewa, dan juga job kelas sebagai healer. Tapi di luar dugaan, job kelas healer ternyata dipandang buruk oleh penduduk isekai, dan MC kita mau tidak mau harus bisa berbaur dengan kondisi tersebut. Kalau Mushoku Tensei Season 2 Part 1, tentu saja adalah kelanjutan dari season 1-nya, di mana season ini bercerita mengenai kondisi Rudeus setelah dia ditinggal oleh Eris. Kejadian ini meninggalkan luka yang mendalam di hatinya Rudeus, dan part 1 ini fokus menceritakan Rudeus yang sedang berjuang agar dapat sembuh dari luka tersebut. Nah, kedua anime ini mempunyai satu kesamaan, di mana keduanya sama-sama fokus bercerita mengenai pengembangan karakter utamanya. Padri Agung awalnya memang kerasa ngeselin dengan banyaknya bacotan yang dilontarkan oleh MC-nya, tapi semakin berjalannya waktu, kita semakin bisa menerima perkembangan karakternya MC kita, yaitu Luciel, dan gue pun semakin tertarik untuk melihat kemana arah cerita anime ini. Sedangkan Mushoku Tensei memperlihatkan perkembangan karakternya Rudeus dari yang awalnya kehilangan kepercayaan diri, perlahan-lahan tumbuh menjadi pria dewasa yang siap untuk bertanggung jawab. Dari segi visual, Padri Agung jelas kalah telak dengan Mushoku Tensei. Ada banyak momen yang kelihatan kaku kalau kita perhatikan baik-baik, terutama ekspresi wajah para karakternya dan juga scene bertarungnya. Tapi meskipun gambarnya kaku, gue pribadi masih bisa memaafkan hal tersebut karena ketolong dengan ceritanya yang menarik. Gue suka ngeliat interaksi Luciel dengan semua karakter di anime ini, dan gue bisa merasakan adanya hubungan emosional antara karakter sampingan dengan karakter utamanya. Hal ini ngebuat episode 6-nya jadi bagus banget, dan gue berhasil dibuat baper ketika nonton episode ini. Gue pribadi sama sekali gak menyangka kalau anime Padri Agung ternyata akan sebagus ini di mata gue. Padahal ketika awal musim, gue cukup pesimis ketika nonton episode awalnya. Kalau Mushoku Tensei, awalnya gue juga kurang tertarik dengan cerita di episode awal. Bagi gue, episode tersebut merupakan bagian yang paling lemah dari season 2 part 1-nya. Tapi setelah masuk arc sekolah, ceritanya mulai kembali menarik dan kita diperlihatkan interaksi manis antara Rudeus dan juga Sylvie yang lagi nyamar. Selain itu, ada banyak banget karakter baru dan karakter lama yang dimunculkan kembali di arc ini. Arc ini juga mempunyai banyak banget momen luar biasa, dan semua momen itu bisa kalian temukan dari episode 9 sampai episode 12. Episode tersebut mempunyai scene yang sangat powerful secara emosional dan berhasil ngebuat gua semakin menyukai part ini. Meskipun memang kalau dibandingkan dengan season 1, season 2 part 1 pasti akan terlihat membosankan, terutama buat kalian yang mengira kalau Mushoku Tensei adalah anime tentang petualangan. Nah, kalau ngomongin opening, gua rasa openingnya Padri Agung adalah opening anime isekai paling asik di musim ini. Sedangkan openingnya Mushoku Tensei season 2 part 1 justru jadi opening paling powerful di musim ini. Yang sudah nonton dari season 1 pasti tahu kalau Mushoku Tensei tidak pernah sekalipun nampilin opening. Tapi di season 2 tiba-tiba ada opening ketika animenya masuk di arc sekolah. Buat gua, opening Mushoku Tensei jadi opening paling luar biasa di musim ini, dan gua berhasil dibuat merinding hanya dengan ngeliat openingnya saja. Nah, dari kedua anime itu, kira-kira anime isekai apa yang bakal gue jadikan untuk peringkat pertama di musim ini? Apakah Padri Agung atau Mushoku Tensei Season 2 Part 1? Panjang banget judulnya. Gue rasa jawabannya gampang banget ya. Tentu saja, gue pasti milih Mushoku Tensei Season 2 Part 1 sebagai anime isekai terbaik di musim ini. Tidak seperti musim lalu di mana peringkat 1 dan 2-nya sama-sama bagus di mata gua, musim ini perbedaannya lumayan jomplang. Meskipun Padri Agung memang bagus, tapi visualnya masih kalah jauh dengan Mushoku Tensei. Ceritanya memang sama-sama bagus, tapi gua lebih menyukai perkembangan karakternya Rudeus dibandingkan Luciel. Meskipun harus gua akui kalau ceritanya Rudeus di part ini dibungkus dengan premis yang lumayan nyeleneh dan beda dari anime yang lain, di mana Rudeus kepengen membangkitkan kembali Johnny-nya. Ya, itu tadi list anime isekai summer 2023 versi gua. Setelah sebelumnya anime isekai santai berhasil menduduki peringkat pertama selama 2 musim berturut-turut, akhirnya musim ini berhasil dimenangkan anime isekai dengan cerita yang serius. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira apa list anime isekai terbaik versi kalian untuk musim summer ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk list musim ini. Sampai jumpa di akhir tahun, yang berarti kita akan bertemu kembali di konten Isekai of the Year 2023. Wow, tak terasa pak. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.